Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Nasrullah dengan NIM 2108 1020 1211 dari Prodi Manajemen, membawa tema kecanduan game online berdampak negatif pada kesehatan. Penjelasan: kecanduan game online adalah pola perilaku bermain game online dalam bentuk game digital atau video game dengan beberapa tanda seperti tidak dapat mengendalikan keinginan untuk bermain game online, lebih memprioritaskan game online dibandingkan kegiatan atau aktivitas lainnya, tetap bermain game online meskipun konsekuensi atau dampak negatifnya telah jelas terlihat apabila terlalu sering bermain. Dampak dari kecanduan game online juga sangat besar. Jika seseorang terlalu sering bermain atau berlebihan dalam bermain game online, orang itu dapat mengalami keluhan secara fisik, mengalami perubahan struktur, tekanan mental, dan fungsi kinerja otak. Gangguan pada fungsi otak mengakibatkan orang yang mengalami suatu ketergantungan atau kecanduan kehilangan beberapa kemampuan dari fungsi otaknya, seperti sulit memusatkan perhatian terhadap suatu hal, lambat dalam merencanakan dan melakukan tindakan, dan kurangnya kontrol dalam kemampuan untuk membatasinya, serta kontrol terhadap emosional. Pentingnya masalah menjadi bahan kajian. Di lingkungan tempat tinggal saya, di Desa Dukuh, ada beberapa orang yang mendekati ciri-ciri dari seseorang yang kecanduan game online. Hampir dari semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan sampai orang dewasa juga terlihat sering bermain game online. Game yang dimainkan juga bermacam-macam, seperti game MOBA, Battleground, dan lain-lain. Banyak orang yang rela mengocek harga yang lumayan tinggi untuk sekedar melakukan top up atau membeli item pada game online yang mereka mainkan agar terlihat lebih bagus. Akibatnya, mereka akan lebih nyaman dan suka saat bermain game online, dan waktu yang mereka habiskan juga akan lebih lama. Bahkan tidur larut malam sampai mengurangi jam tidur mereka, atau rela bergadang untuk hanya bermain game online. Padahal tidak tidur juga dapat berakibat fatal pada kesehatan, seperti penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, dan lain-lain. Dampak dari kecanduan bermain game online tidak dapat dianggap ringan karena sifatnya yang menyebabkan kecanduan. Berbagai macam dampak negatif yang diakibatkan karena kecanduan game online, mulai dari dampak fisik seperti berkurangnya kinerja dari otak dan macam-macam penyakit, dari dampak mental seperti kurangnya kontrol diri sendiri dan emosional. Kecanduan game online merupakan salah satu masalah yang banyak dan sering terjadi di masyarakat. Contohnya seperti beberapa orang di wilayah tempat tinggal saya. Dengan begitu, cara agar masalah kecanduan game online dapat diatasi dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas lain atau melakukan kesibukan lainnya yang tentunya juga seru untuk dilakukan, seperti berolahraga, mencari hobi baru, dan menjalani psikoterapi yang sudah saya lakukan. Untuk awalan atau permulaan, saya telah mengadakan pertemuan atau berkumpul dengan beberapa teman saya yang dapat hadir. Lalu setelah itu, saya memberitahukan kepada mereka bagaimana dampak negatif dari kecanduan game online bagi kesehatan mental maupun fisik mereka. Setelah itu, saya mengajak mereka untuk melakukan kegiatan yang produktif dalam seminggu 1-2 hari, agar mereka tidak hanya bermain game online di rumah atau memiliki kegiatan yang produktif saat mereka sedang ada waktu luang. Saya merekomendasikan kegiatan seperti jalan-jalan atau touring bersama, olahraga seperti futsal, sepak bola, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa dokumentasi yang saya ambil ketika menyampaikan kepada teman-teman saya. Saat proses, ada beberapa kendala dalam penyampaian materi kepada teman-teman saya, yaitu seperti waktu luang yang dimiliki setiap anak berbeda-beda, dan cuaca yang kurang mendukung saat akan melakukan salah satu kegiatan.
Solusi dari adanya beberapa kendala tersebut adalah menentukan hari yang lain atau hari yang semuanya memiliki waktu luang untuk melakukan suatu kegiatan produktif agar semuanya bisa ikut dalam kegiatan. Untuk hasilnya, sekarang mereka lebih sering melakukan kegiatan produktif daripada sebelumnya. Contohnya seperti bermain futsal, jalan-jalan atau refreshing, dan lain-lain.